Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Baru tengah, naik levelnya, tadi di bawah, kemudian di tengah. Sabda Nabi tidak berhenti di sini. Beliau lanjutkan, wa bi baitin fi a'lal jannah. Fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku menjamin sebuah rumah di surga yang tertinggi. Di surga yang tertinggi bagi siapa? Bagi yang akhlaknya mulia. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa fi'il ini hasuna di sini yang muta'addi, artinya liman hassana khuluqahu. Kalau hasuna kan fi'il lazim. Nah, santri-santri belajar bahasa Arab tahu fi'il lazim, fi'il muta'addi. Hasuna khuluquhu fi'il lazim. Hassana khuluqahu muta'addi. Artinya ada upaya dia menggembleng dirinya, dia mengondisikan dirinya untuk berakhlak mulia. Manakala dia sadar bahwa di antara perangainya ada yang kurang terpuji, ada yang tidak baik, belum sesuai dengan tuntunan sunnah, maka dia mengondisikan dirinya belajar untuk lebih berakhlak mulia lagi. Kalau yang kurang senyum misalnya, dia belajar untuk bisa tersenyum di hadapan saudaranya sesama muslim. Kalau yang punya kebiasaan tidak mudah memaafkan misalnya, maka dia belajar untuk mudah memaafkan. Kalau yang dahulu punya sifat pendendam misalnya, tidak mudah memaafkan orang lain, dia berusaha untuk menghilangkan sifat dendamnya. Kalau yang pelit kikir misalnya, dia berusaha untuk menghilangkan kekikirannya, dan seterusnya. Hassana khuluqahu. Ada upaya dia mengondisikan akhlaknya menjadi baik. Seorang yang punya usaha memperbaiki, memperindah akhlaknya, Nabi SAW jaminkan rumah atau istana di surga tertinggi. Permasalahan ini perlu untuk senantiasa diingatkan kepada kita, karena sesungguhnya akhlak tidak terlepas dari keseharian kita. Mohon maaf, kita ini banyak berinteraksi dengan ilmu. Santri terutama misalnya pagi, siang, sore, malam belajar ilmu, ayat, hadis, terus kaidah-kaidah agama dipelajari. Nah, salah satu bukti keberhasilan kita dalam belajar ilmu agama, buah manisnya adalah husnul khuluq. Husnul khuluq, akhlak yang mulia, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Seseorang pandai, ilmunya banyak, hafalan Qur'annya bertumpuk, hafalan hadisnya jangan diragukan. Kalau bicara, orator ulung, tapi akhlaknya buruk, tong kosong nyaring bunyinya. Kita tidak mau itu. Andai level ilmu kita ini biasa saja, saya hanya tahu yang dasar-dasar saja, tapi yang dasar-dasar ini bisa membentuk akhlak yang mulia pada diri kita. Kita tidak bertitel, kita mungkin bukan seorang pejabat pemangku kebijakan misalnya. Kita bukan siapa-siapa, ilmu kita cetek sedikit saja, tapi kita amalkan ilmu tersebut sehingga buah manisnya adalah akhlak mulia pada diri kita. Wallahi kita harus bersyukur. Bersyukur. Biar orang tidak panggil kita ustadz, tidak penting panggilan ustadz itu. Tapi seorang talibul ilmi, dia dipanggil oleh konsekuensi beramal. Dan kalau dia jujur, dia sungguh-sungguh mengamalkan ilmunya, maka itu pasti akan tercermin pada akhlaknya. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illartahal. Ilmu itu membisik kepada pemiliknya, kepada seorang hamba dia seakan berbisik. Hataf, ini disebut hatif. Telepon itu disebut hatif karena suara telepon itu hanya didengar oleh yang angkat saja, yang lain gak dengar. Suaranya lirih. Ilmu itu membisik kepada si pemiliknya untuk diamalkan.
Kalau ilmu diamalkan dia akan kokoh, tapi kalau ilmu tidak diamalkan dia akan pergi. Maka amalkan ilmu, dan jika amal itu dibangun di atas ilmu, maka suatu saat nanti cepat atau lambat buah manisnya adalah husnul khuluq. Dan husnul khuluq inilah, dengan kejujuran kita, dengan usaha yang kita mampu, dengan banyak berdoa, kita akan sampai biidznillahi ta'ala di surga yang tertinggi sebagaimana Nabi SAW sabdakan tadi. Ahibbati fillah, kita berada di zaman di mana kita ini menghadapi luar biasa ombak fitnah demi fitnah. Kita istiqamah di atas sunnah Nabi SAW begitu berat. Kita sendiri menghadapi bisikan hawa nafsu kita sendiri tatkala menjalankan sunnah Nabi SAW berat. Dan ternyata tantangan menjalankan sunnah Nabi itu diperberat oleh sebagian orang yang salah faham tentang kita, keliru persepsi melihat kita. Ada pandangan buruk bahwa orang kalau banyak ngaji, kemudian dia panjangkan janggutnya sebagaimana Nabi SAW perintahkan, dia begini, dia begitu. Mulai tuduhan. Apa saja tuduhannya? Sok suci, anak baru bau kencur sudah bicara ini itu, dan seterusnya. Berat. Maka subhanallah, salah satu yang bisa kita lakukan untuk menepis itu semua adalah husnul khuluq. Husnul khuluq, berakhlak yang mulia. Belajar untuk bersikap yang baik, berakhlak yang mulia karena Allah. Dan ingat bahwa sebagaimana salat itu ibadah, baca Quran itu ibadah, berdoa itu ibadah, puasa itu ibadah, haji umrah itu ibadah, berakhlak mulia adalah ibadah. Dan Nabi SAW diutus ke tengah-tengah manusia, salah satunya untuk zakaun nufus, bersih jiwa mereka. Dan itu tercermin pada akhlak yang mulia. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi lalu wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Salah satu di antara misi penting kenabian baginda Rasulullah SAW adalah membersihkan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk. Dulu di zaman Nabi memulai dakwahnya di kota Mekah, di tengah-tengah kalangan jahiliyah itu bukan nol akhlak mulia, masih ada beberapa akhlak mulia. Tidak dipungkiri, para ulama menjelaskan misalnya asy-syaja'ah, keberanian, itu ada di zaman jahiliyah. Dan keberanian, tidak penakut, tidak pengecut, itu salah satu akhlak mulia. Al-karam, kedermawanan, ini akhlak mulia, ada di tengah jahiliyah. Kesetia kawanan, kemudian ketulusan di dalam memberikan loyalitas. Kalau sudah mengatakan huwa fi ahdi, dia berada di dalam perjanjianku, artinya dia saya lindungi, saya yang jamin kalau dia nggak macam-macam. Itu ada di kalangan jahiliyah. Di zaman jahiliyah tidak hilang sama sekali beberapa di antara akhlak yang mulia, masih ada. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan, subhanallah, diksi pun tepat adanya. Nabi pilih diksi liutammima, untuk menyempurnakan, karena sebetulnya ada beberapa yang masih baik. Maka Nabi menyempurnakannya. Ternyata Nabi menyempurnakan apa? Salihal akhlak, akhlak yang saleh. Akhlak yang saleh. Terlalu banyak ayat, hadis yang mengajarkan kita, mendorong motivasi semangat kita untuk memperbaiki diri perihal akhlak. Dan kalau bicara akhlak, maka akhlak itu adalah seluruh tuntunan agama. Akhlak adalah seluruh tuntunan agama.
Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalami wama yasturun, dan seterusnya. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, habrul ummah, beliau menjelaskan apa yang dimaksud khuluqun azim. Kata beliau, ay la'ala dinin azim. Nabi berada di atas akhlak yang mulia itu sama dengan berada di atas agama yang mulia. Jadi akhlak yang mulia sama dengan Islam. Islam sama dengan akhlak yang mulia. Para ulama dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman terus mengingatkan husnul khuluq, baik dengan maknanya yang umum atau makna-maknanya yang khusus. Makna umum artinya akhlak seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Akhlak seorang hamba kepada dirinya sendiri. Akhlak seorang hamba kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini makna akhlak yang umum. Itu dikaji oleh para ulama.